رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور. Kalau kita kutip juga tulisan dari Prof. Najib bahwa Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia itu untuk dari kelompok Ahmadiyah sudah ada sejak tahun 1953 ya. Sementara terjemahan Al-Quran versi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia itu baru ada tahun 1965. Dan kalau saya baca dalam buku Sejarah Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama karya Haman Fajai disebutkan bahwa di masa pertama kali Al-Quran diterjemahkan resmi oleh Kementerian Agama itu mengutip referensi dari terjemahan Al-Quran Ahmadiyah juga. Mungkin Pak Najib bisa lebih menjelaskan sumber-sumber Al-Quran terjemahan Ahmadiyah yang mana sebetulnya yang dipakai oleh Kementerian Agama saat itu. Jadi frame yang dipakai di dalam terjemahan Al-Quran setelah masa dari Ahmadiyah memperkenalkannya itu adalah kita memiliki frame yang sama, yaitu ini misalnya Al-Qur'annya, kemudian terjemahnya dan sebagainya. Kalau dulu apa bedanya dengan terjemahan yang dulu? Itu adalah seperti huruf gandul kayak gitu ya, yang di bawahnya kayak gitu ya. Kemudian tafsir itu juga modelnya ada sedikit di pinggir, tetapi banyakkan di bawahnya itu terjemahannya dan sebagainya. Nah, versi yang diadopsi dan kemudian diterima, yang diperkenalkan oleh Ahmadiyah itu kan versi ya tadi frame berpikirnya itu adalah sebetulnya rasionalisme, memudahkan orang memahami, membaca dan menghadapkan antara yang Arab dan yang terjemahannya itu. Jadi yang sini Arabnya, sini terjemahannya, atau kemudian terjemahan yang lebih panjang ada di sekitarnya. Nah, itu cara baru yang kemudian model ini diadopsi diantaranya oleh terjemahan Kemenak. Yang kedua, yang membuat yang diambil, yang katakanlah dipelajari, diadopsi oleh terjemahan Kemenak dari versi-versi yang dilakukan oleh Ahmadiyah itu adalah lengthy preface atau introduction itu ya. Penjelasan yang cukup panjang di depannya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi orang kemudian diajak tidak langsung tiba-tiba mempelajari ayat-ayat dan sebagainya dan terjemahannya, tetapi apa kemudian penjelasan yang mengantarkan mereka kepada pemahaman tersebut. Yang itu yang sebelumnya tidak ada dalam terjemahan-terjemahan yang lain. Jadi kalau nggak salah mungkin berapa halaman itu ya, mungkin 100 halaman atau lebih itu ya pengantarnya, mulai dari sejarah Al-Quran, terus kemujizatannya, terus kemudian berbagai hal tentang pernak-pernik Al-Quran, terus kemudian sejarah turunnya dan sebagainya, terus kemudian model berbagai terjemahan dan sebagainya. Itu yang tidak ada di dalam, mungkin kita bisa melihat ya, di terjemahan-terjemahan yang lain pun sebelum Ahmadiyah melakukan itu tidak melakukan. Tetapi ini satu, selain tadi model pola pencetakan, yang kedua adalah preface atau introduction yang cukup panjang, yang menjelaskan, memberikan orang pintu dulu ya, kayak apa ya, kalau umpamanya kita kuliah itu sebelum betul-betul masuk kalau ke dalamnya itu kita ada pengenalan dulu lah kayak gitu, pengenalan dan kemudian menjelaskan tentang seperti apa sih bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, tentang karakter-karakter tertentu daripada turunnya wahyu dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kemudian sejarah terjemahan itu sendiri kayak gitu ya, itu tidak ada sebelum, dan itu yang kemudian diantaranya diadopsi oleh terjemah yang dipakai oleh Kemenak kayak gitu ya. Kalau dua hal itu yang terutama. Hal yang lain saya kira beberapa poin yang ada di dalamnya itu tentang referensi-referensi tertentu ya di dalam konteks menggabungkan dengan modernitas dan sebagainya. Itu yang ada di dalam referensi itu ada di dalam terjemahan juga oleh Kemenak. Tetapi terutama itu adalah frame berpikir untuk memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat dengan lengthy, panjang introduction atau preface, itu yang kemudian menjadi pola yang dilakukan oleh Kemenak kayak gitu. Nah, kalau kita kutip dari masih buku yang sama ya, tentang terjemahan Al-Quran karya Haman Fajai, di mana terjemahan Al-Quran itu kemudian disempurnakan pada tahun 71 atau dikenal dengan edisi Mukti Ali. Ada penambahan buku yang salah satunya adalah The Holy Quran karya Khalifah Ahmadiyah, yang kedua Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad.
mungkin Pak Najib bisa menjelaskan materi apa sih dari The Holy Quran Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad itu yang masuk dalam terjemahan Al-Quran versi edisi Mufti Ali. Yang saya pahami apa yang diambil sebetulnya itu sudah masuk di dalam edisi sebelumnya kan. Tetapi di edisi sebelumnya kalau nggak salah apa tidak dimasukkan atau bagaimana kayak gitu, itu dimunculkan kayak gitu ya. Tetapi ya yang sebetulnya yang itu tadi yang diambil itu adalah penjelasan yang cukup panjang itu tentang Al-Quran, tentang kewahyuan, tentang nuzulul Quran, tentang Al-Quran itu sendiri dan sebagainya. Itu yang diambil yang saya baca itu adalah hampir mungkin referensinya itu adalah dari Ahmadiyah tersebut kayak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin diomit kayak gitu, tetapi kemudian dimunculkan dan kemudian menimbulkan kontroversi dan sebagainya. Tetapi ini adalah sebetulnya poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa pemahaman tentang Al-Quran yang dimiliki oleh Ahmadiyah dan umat Islam yang lain itu sama kayak gitu ya. Pemahaman tentang wahyu, pemahaman tentang ya mungkin kemujizatan itu agak berbeda ya, karena Ahmadiyah mencoba untuk kemudian memahamkan secara lebih rasional kepada komunitas. Tetapi itu kan bagian daripada upaya untuk proses yang membuat Al-Quran itu berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda dari abad ke-7 kayak gitu ya, yang komunitasnya mungkin lebih terpengaruh oleh modernitas dan sebagainya. Tetapi itu tadi yang diadopsi di terjemah Al-Quran, saya kira termasuk sampai sekarang itu adalah model yang tadi saya sebutkan itu dengan pengantar yang cukup panjang. Yang itu kemudian ketika sudah menjadi cetakan dari Arab Saudi itu pun masih ada kayak gitu ya. Karena ini dianggap sebagai sebuah pemahaman yang universal kayak gitu, bisa diterima oleh semuanya dan sangat bermanfaat bagi orang yang ingin mempelajari terhadap Al-Quran. Jadi orang perlu warming up lah kayak gitu untuk kemudian membaca dari, kalau umpamanya kita kan sekarang itu membaca Al-Quran kan langsung bahasa Arabnya dan sebagainya, mungkin tidak bisa memahami secara utuh tentang Al-Qurannya kalau tidak diberi pengantar terlebih dahulu. Dan peran itulah yang diantaranya dimasukkan dan diadopsi dari Ahmadiyah oleh terjemahan Kemenak, gitu, Kementerian Agama Depak atau Kemenak. Nah, kalau kita baca di majalah Tempo dalam edisi 19 Desember tahun 73, Tempo melakukan investigasi tentang tulisan Khalifah Ahmadiyah kedua Hazrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad yang dikutip menjadi bagian referensi mukadimah dalam terjemahan resmi Al-Quran Kementerian Agama RI, di mana tulisan tersebut sebetulnya judul resminya pengantar mempelajari Al-Quran, kemudian di dalam mukadimah terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama menjadi pentingnya Al-Quran diturunkan. Sepengetahuan Pak Najib, apakah sampai saat ini tulisan tersebut masih ada dan apakah referensinya masih dicantumkan? Karena kalau kita lihat sekarang referensi tertulis Hazrat Mirza Basruddin Ahmad itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya? Ya. Mungkin beberapa saya harus mengecek lagi yang poin yang ini, tetapi bisa saja karena berbagai revisi atau beberapa kritik dan sebagainya itu yang kemudian rujukannya itu kemudian dihilangkan dan sebagainya. Tetapi yang saya sebutkan tadi, pola itu yang masih adanya ya. Pola dan model yang tadi mukadimah yang panjang dan sebagainya. Dan itu inspirasinya kan dari terjemah Al-Quran yang dimiliki oleh Ahmadiyah baik Lahori maupun Qadian kan, yang poin-poin kalau umpamanya kita lihat kita bandingkan misalnya subjudul di setiap bagian itu masih sama atau tidak. Nah, kalau umpamanya kemudian isinya, saya kira mungkin akan banyak referensi yang ditambahkan dengan sesuai dengan perkembangan kajian tentang Al-Quran dan sebagainya. Kemudian bisa saja juga panjangnya dan sebagainya, variasi yang ada di dalamnya itu ada beberapa perbedaan. Tetapi pola dan pembagian tema-temanya itu saya kira tidak akan banyak berubah, karena itu adalah tema-tema yang saya kira menjadi standar, yaitu ya
menjadi standar untuk memperkenalkan tentang Al-Quran, untuk kajian tentang Al-Quran, untuk membawa orang masuk kepada langsung kepada isi daripada Al-Quran kayak gitu ya. Inspirasinya bisa dari berbagai tempat masuk lagi kepada baru, tetapi ini kan sudah menjadi sesuatu yang tersebar di banyak komunitas dan kemudian saling menambahkan, mungkin saling mengurangi, saling melengkapi dan sebagainya, sehingga menjadi lebih kaya tentu saja kayak gitu ya. Tetapi di dunia akademik sebetulnya kita wajib ya untuk kemudian mencantumkan inspirasi dari mana sumber daripada hal tersebut. Persoalannya adalah karena terjemahan Kemenak itu tidak mencantumkan siapa authornya, yang adanya pentashih dan sebagainya, sehingga tidak bisa dituduh, oh ini kamu sudah menghilangkan dan sebagainya referensi kepada ini, oh ini katakanlah kenapa tidak. Jadi yang kemudian kita pertanyakan adalah Kemenaknya, bukan individunya kayak gitu kan. Dibuatnya adalah tim kayak gitu kan, yang kemudian setiap berapa tahun mungkin pentashihnya berbeda dan sebagainya, sehingga kemudian ini seperti menjadi hilang kayak gitu. Ini menjadi common knowledge yang diadopsi dan kemudian sepertinya tidak perlu lagi menunjukkan referensi kayak gitu. Itu yang satu hal proses yang kemudian kenapa hilangnya rujukan itu menjadi sesuatu yang tidak dipertanyakan lagi oleh masyarakat. Meskipun secara akademik dulu mestinya kalau umpamanya ini ada referensi dan masih ada katakanlah kutipan-kutipan yang sama atau inspirasi dari mana, itu harus dimasukkan, dicantumkan kayak gitu sebagai acknowledgement, sebagai kejujuran akademik, sebagai sebuah bahwa kita itu mendapatkan ilmu itu adalah standing on the shoulders of giant, bahwa kita itu tidak tiba-tiba kayak gitu, tetapi ada sesuatu yang membuat inspirasi itu muncul dan kemudian konsep itu kita adopsi dan sebagainya kayak gitu.